Hi guys, go with me Sambono. Welcome to Grow and Breakthrough. Nah, hari ini gue bakal bahas soal kampus nomor 1 di Indonesia, apalagi kalau bukan Universitas Indonesia atau kita kenal dengan sebutan UI. Nah, dari data yang kita temukan nih guys, UI ini ternyata sudah dibangun dari tahun 1924, which is gue sendiri belum lahir karena gue anak tahun 2000. But anyway, dari dulu sampai sekarang UI itu selalu menjaga eksistensi mereka di bidang akademis. Nah, kita bisa lihat aja nih dari banyaknya lulusan-lulusan UI yang sudah diakui prestasi juga kualitas mereka. Oke, ngomongin soal ini gue jadi inget dulu tuh ada satu artikel, pokoknya kayak berita yang viral gitu di sosial media. Ada salah satu fresh graduate dari UI yang dia minta sehari atau gaji di salah satu perusahaan sebesar 8 juta rupiah. Gimana menurut kalian guys, apakah itu worth it? Nah, terlepas dari masalah akademisnya, UI ini juga nggak kalah terkenalnya sama cerita-cerita yang horor dan juga mistis. Nah, menurut gue ini masuk akal aja sih, gimana enggak coba. Dari luas keseluruhan wilayah Universitas Indonesia yang adalah 320 hektar, hanya 25%-nya aja yang digunakan sebagai bangunan kampus. Sedangkan sisanya yaitu 75% merupakan lahan hijau yang which is masih alami banget. Nah, dari sinilah muncul banyak cerita-cerita mistis dan horor yang bahkan jadi urban legend di sana. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung aja bahas dari cerita yang pertama. Oke, cerita pertama datang dari hantu wisuda kebaya merah. Nah, menurut gue salah satu bangunan yang paling ikonik dari Universitas Indonesia adalah gedung Balairungnya. Dan di sana biasanya ketika ada perhelatan wisuda, wisudawan maupun wisudawati mereka biasanya berfoto di depan gedung itu. Jadi katanya nih ada hantu wisuda kebaya merah yang sering banget muncul di foto-foto atau dia terlihat di foto-foto para wisudawan dan wisudawati yang berpose di depan gedung Balairung UI ini. Menurut kabar yang beredar, dulu itu ada mahasiswi dari Fakultas Teknik yang sayangnya dia meninggal saat perjalanannya selama wisuda. Dan memang saat itu diketahui dia menggunakan kebaya berwarna merah. Nah, diceritakan juga nih bahwa hantu wisuda kebaya merah ini merupakan arwah yang penasaran. Karena ya dipikir-pikir juga gimana enggak ya, kita udah capek-capek kuliah, melalui perjalanan kuliah yang panjang, tapi nggak bisa merasakan prosesi wisuda. Nah, jadi hantu wanita ini diketahui dia sering banget gentayangan gitu ya di daerah pusat administrasi UI atau bisa dibilang gedung rektorat. Dan sayangnya dari cerita ini kita nggak menemukan informasi lebih lanjut mengenai identitas dari siapa wanita ini sama gimana dia meninggal. Dari dulu sampai sekarang cerita tentang hantu wisuda kebaya merah ini menjadi warisan dari cerita-cerita senior ke junior-juniornya. Oke, cerita berikutnya datang dari gerbang utama Universitas Indonesia. Nah, biasanya kalau misalnya kalian mau ke UI lewat pintu depan, sudah pasti kalian melalui gerbang utama ini. Nah, di gerbang utama ini terdapat arwah seorang wanita yang menunggu di situ. Dari cerita yang beredar sih, hantu wanita tersebut merupakan salah satu mahasiswa sekitar tahun 90-an yang naasnya meninggal karena tabrak lari. Sejak saat itu, hantu wanita ini sering banget nunggu di depan pagar itu dan kalau ada yang lewat dia biasanya minta dianterin pulang nih. Nah, korbannya biasanya sopir-sopir taksi yang baru aja nganter penumpang ke dalam gedung kampus. Jadi kalau misalnya ada yang keluar gedung kampus lewat gerbang utama ini pasti dicegat sama dia, terus minta dianterin pulang deh ke rumah. Pas udah diantar sampai di rumah, dia selalu bilang ke supir-supir taksi kayak gini nih, "Pak, tunggu bentar ya. Saya mau ke dalam dulu ambil duit buat bayar taksinya." Nah, nggak mungkin dong supir taksi ini langsung yang kayak, "Saya nggak mau bayar sekarang." Atau langsung pergi ninggalin dia. Pasti mereka nunggu di situ untuk si cewek keluar dari rumah buat bayar argo taksinya kan. Setelah menunggu berjam-jam, supir taksi tersebut akhirnya memutuskan untuk turun dari mobil dan langsung ngetuk pintu rumah buat minta pembayaran dari si wanita itu.
Tapi betapa kagetnya guys, kalau ternyata yang mereka antar tadi itu ternyata hantu. Karena dikasih tahu langsung nih sama yang buka pintu, yaitu keluarga dari mungkin mendiang wanita ini ya. Mereka kasih tahu kalau ternyata anak mereka ini sudah meninggal. Merinding juga ya guys. Nah, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, kejadian ini sering menimpa supir-supir taksi. Cuman ada satu cerita lainnya nih tentang wanita ini. Ternyata dia nggak cuma cegat supir taksi untuk minta dianterin pulang, tapi dia juga sering ngegodain supir-supir taksi tersebut. Sebel ya, udah minta dianterin pulang, nggak dibayar, suka ngegoda pula. Oke, selanjutnya ini ada cerita yang paling terkenal soal kereta hantu. Berita horor ini dia beredar sekitar tahun 1990-an dan datang dari salah seorang mahasiswa yang nggak sengaja naik kereta hantu. Jadi ceritanya di suatu malam mahasiswa ini mau pulang, tapi itu udah malam banget. Akhirnya dia memutuskan untuk nunggu kereta di stasiun UI. Pas dia udah sampai di stasiun UI, nggak lama kemudian keretanya langsung datang. Melihat kereta yang datang nggak mungkin dia anggurin dong, langsung aja dia naik ke kereta tersebut. Dan disinilah banyak kejanggalan mulai dia rasakan. Dari cerita yang dipaparkan sama mahasiswa ini, penumpang yang ada dalam kereta sama dia malam itu tuh tampak pucat, letih, lesu, dan gak ada satupun yang berbicara. Jadi kayak kesannya sepi banget gitu. Lebih anehnya lagi, kereta tersebut terus melaju dan bahkan gak berhenti di stasiun-stasiun yang dia lewati. Sampai pada stasiun Tebet, di mana stasiun tujuan dari si mahasiswa ini. Karena keretanya sudah sampai, akhirnya si mahasiswa ini turun. Terus ada petugas kereta yang manggil dia, "Dek, kamu kok jalan sendiri dari tadi di rel kereta?" Nah loh, dia kan jadi bingung ya. Bukannya tadi gue naik kereta ya? Jadi selama ini tuh dia nggak naik kereta, tapi dia malah jalan kaki menyusuri rel kereta tersebut. Tapi sebenarnya ceritanya itu ada dua versi guys. Yang pertama yang tadi baru aku ceritain, jadi si petugasnya tuh ngeliat si mahasiswa ini kayak jalan doang di rel kereta tersebut. Sedangkan versi keduanya adalah, ini lebih serem sih menurut gue. Jadi petugasnya itu ngeliat si mahasiswa ini digendong sama pocong. That's why dia nggak merasa kelelahan atau capek sama sekali. Serem sih. Menurut gue yang kedua ini serem banget. Oke, cerita berikutnya datang dari gedung Rektorat UI. Jadi dari cerita yang beredar juga, ada hantu perempuan yang sering banget bergentayangan di wilayah gedung Rektorat UI ini. Mereka bilang kalau misalnya kamu berada di sekitar gedung Rektorat UI sekitar jam 11 malam atau lebih, kamu bakal beruntung bisa lihat hantu perempuan ini dengan kepala yang terkulai dan jalannya yang tertati-tati. Ini mohon maaf banget nih, beruntungnya di bagian mana ya? Ngelihat setan malam-malam gitu kan, kondisinya juga kayak gitu lagi tertati-tati dengan kepala yang patah. Nah ternyata hantu ini dipercaya merupakan seorang wanita yang dulu melakukan aksi bunuh diri di gedung Rektorat UI tersebut. Yang jelas walaupun cerita ini tuh udah terbilang lama banget, tapi masih banyak juga ternyata mahasiswa baru yang mengaku mereka pernah lihat sosok dari hantu wanita ini. Nah, gedung yang memiliki cerita horor selanjutnya di Universitas Indonesia adalah bagian perpustakaannya. Nah, banyak yang bilang di area perpustakaan ini ada hantu yang seneng banget baca buku tapi dia nggak punya kaki sama sekali. Jadi kalau misalnya kamu perhatiin, ada nih orang baca buku, tapi kalau kamu lihat lagi dengan saksama dia tuh nggak punya kaki guys. Oke, cerita ini berawal dari seorang mahasiswa yang memasuki area perpustakaan yang pastinya tujuannya untuk membaca buku. Nah, di sana dia lihat ada orang yang lagi baca buku juga. Tapi 2 jam setelahnya, nggak ada satupun orang yang masuk ke gedung perpustakaan ini selain dia dan orang yang dia lihat sebelumnya. Jadi posisinya di sini mereka cuma berdua ya guys. Terus dia perhatiin lagi orang ini tuh kok diem banget, nggak ada berisik sama sekali, nggak bersuara sama sekali. Nah, ada satu ketika nih dimana dia nggak sengaja ngejatuhin pulpennya. Terus ketika dia mau nunduk dan ngambil pulpennya yang jatuh ke lantai itu kan biasanya kalau rak buku di perpustakaan ada kolongnya ya. Jadi kita bisa ngeliat nih kaki orang yang lagi baca buku di sebelah kita. Jadi pas dia mau nunduk dan ngambil pulpennya ini, dia ngelihat bahwa orang yang di sebelah dia tadi tuh nggak punya kaki guys. Nah ini gimana nih menurut kalian? Gue pengen tahu reaksi kalian misalnya kalau kalian ketemu hal yang kayak gini. Apa kalian akan pingsan langsung di tempat atau lari terkacir-kacir?
So guys, ceritanya segini dulu. Gue pingin tahu dong dari kalian mahasiswa, ada nggak yang punya pengalaman atau cerita horor di kampus? Tolong share di komen. Segitu dulu dari gue, and bye-bye.